Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam keberkahan hidup ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kesekian kali, kita akan membahas tentang pendidikan luar sekolah. Yang dimana pada segmen ini kita akan membidik tentang pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga ini adalah merupakan sebuah pilar bagi pendidikan anak. Jadi merupakan sebuah palang pintu atau pilar utama dalam pembentukan karakter atau moral dan spiritual secara individu. Ia merupakan lingkungan pertama dan paling berpengaruh bagi seorang anak untuk belajar nilai-nilai kehidupan, etika, serta dasar-dasar agama. Kualitas pendidikan di dalam keluarga tentu akan mencerminkan atau sangat menentukan bagaimana seorang anak tumbuh dan berkontribusi di masyarakat ke depannya. Dalam hal ini tentu dunia Islam sangat menyoroti tentang betapa pentingnya pendidikan agama ini. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikumun nar. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang mana api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Nyalanya atau yang menjadi bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu-batu. Dijaga oleh penjaga malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. Selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, dalam ayat ini yang merupakan salah satu surat At-Tahrim ayat 6, jelas sekali kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Penjagaan ini tidak lain adalah melalui pendidikan agama, pembiasaan amal soleh, dan menjauhi kemaksiatan. Ini adalah merupakan sebuah dasar hukum yang sangat kuat tentang kewajiban pendidikan di dalam keluarga. Lalu kalau kita lihat di dalam surat Al-Luqman itu dijelaskan bagaimana bagian dari isi nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang mencakup tauhid, bahkan berbakti kepada orang tua, pentingnya sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, serta etika dalam berbicara dan bersikap. Seperti dalam ayat 13 dikatakan, dalam artinya saja, artinya yang begini. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka zulmul azim." Jadi mensekutukan Allah itu benar-benar kejahatan atau kezaliman yang sangat besar. Bahkan dikatakan juga di dalam ayat ke-14 itu, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu kepada ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu. Hanya kepadakulah kalian akan kembali. Ini di sini menekankan tentang peradaban etika, di mana kita harus menghormati
orang tua secara khususnya dan secara umumnya harus menghormati orang yang lebih tua. Banyak sekali tentang keterangan-keterangan tentang kewajiban pendidikan ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan juga bahwa kullu mauludin yuladi alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan ke muka bumi ini adalah dengan keadaan yang fitrah, artinya bersih, tidak terbebani oleh dosa atau kesalahan. Maka kedua orang tua lah yang menjadikannya, lakin abawani menjadikan sebagai Yahudi, Nasoro atau Majusi. Ini tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini sangat populer sekali di kalangan umat Islam. Hadis tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak juga banyak. Jadi dikatakan dalam hadis Muslim itu cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila kita menelantarkan keluarga, istri atau anak, maka di situ kita akan bahayanya atau dosanya itu akan menjadi beban pemimpin keluarga. Bahkan dalam hal pendidikan ini, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya menekankan penting tentang pendidikan anak sejak dini. Beliau menyatakan bahwa hati anak itu sangat suci, seperti mutiara yang belum terukir. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengukirkan kebaikan di hati anak-anaknya. Beliau juga menegaskan bahwa pendidikan akhlak harus menjadi prioritas utama. Anak harus diajarkan adab makan, minum, berbicara, dan menghormati orang lain sejak kecil. Karena ini adalah merupakan pendidikan tentang etika yang dimana sangat sulit sekali berbeda dengan istilahnya pendidikan tentang pengetahuan yang dimana sekarang itu lebih mudah didapatkan. Karena dengan adanya pendidikan yang bagus di keluarga, dalam sebuah keterangan, ketika Allah itu akan menjadikan suatu keluarga baik, idza aradallahu idza aradallahu khairan, ketika Allah akan memberikan sebuah kebaikan terhadap satu keluarga, adkhalahullahu rifqa, maka Allah akan memasukkan rifqa atau rasa kasih sayang yang tumbuh di tengah-tengah keluarga. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang dimaksud di situ adalah keluarga yang ada di dalam rumah. Karena pendidikannya terorganisasi, maka di situ ada adab, etika, dan semuanya, maka wujudlah sebuah kebahagiaan dalam hidup. Segala kebutuhan sakinah mawadah warohmah itu akan tercipta karena dari upaya pendidikan yang bagus. Jadi dari kita simpulkan dari dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, jelas bahwa pendidikan keluarga memegang peran yang sangat sentral dan tak tergantikan dalam dunia Islam. Ia bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang diemban oleh orang tua. Pendidikan keluarga yang kompresif itu mencakup pendidikan akidah atau tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak mulia, pendidikan ilmu pengetahuan, dan pendidikan sosial dan keterampilan hidupnya. Maka dengan melaksanakan pendidikan secara optimal, orang tua tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Keluarga yang kuat dalam pendidikan adalah pondasi bagi masyarakat yang soleh dan peradaban yang maju. Sekian dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.